Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap Padri datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Jadi, yo, saya dengar Belanda datang ke sini ya. Iya ya tenan. Terus dia ya, WDW masih be, nggak suara aman ya. Lalu orang Belanda datang. Duduklah kalian padaku, duduk dan beri hormatlah padaku. Kalau tidak, semua isi rumahmu akan menjadi milik kami. Iya Tuan, kami akan tunduk pada Tuan. Bagus, bagus. Jadi, berikan mereka itu. Oke baik. Siapa di sini yang kalian? Tuan Imam Banjai. Hei, Wisin, akulah yang seharusnya kalian lupakan. Nih buat kalian. Saya dengar di sini ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan. Jadi bagus tuh. Kita bisa hasut 2 golongan itu, terus kita adu dulu sama mereka. Ayo kita jalankan di sana. Oke. Di tempat lain, tuanku Imam Bonjol dan Laras sedang berjalan di pemukiman penduduk, dan mereka bertemu dengan kaum Padri. Ayo Bejo. Nih. Dateng mana ya? Ayo. Nih. Nih. Oh. Yuk. Tuan, lihatlah. Mereka sedang bermain judi. Bagaimana kalau Tuan melarangnya? Melarangnya. Astagfirullahaladzim. Hei kalian, apa yang kalian lakukan? Hentikan permainan ini. Tidak, ini udah tradisi kami. Hentikan atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum adat. Tidak, kalau kalian ingin kami berhenti, mending kalian sendiri yang pergi dari sini. Baiklah, kami akan pergi dan tidak memaksa kalian untuk pergi. Tunggu dulu. Islam melarang permainan ini. Hentikan perbuatan ini. Tidak, ini adalah tradisi kami. Ya sudah Tuhan, kita pergi saja dari sini. Ya sudahlah, biar mereka mendapatkan akibatnya dari sana. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Laras dan Darmi. Selamat sore. Saya datang ke sini hanya ingin memberitahu kalian tentang kaum Padri. Ada apa dengan kaum Padri sehingga Tuhan sudah kemari? Loh, apakah kalian tidak merasa selama ini bahwa kaum Padri telah menjelekkan nama kalian sehingga nama kalian buruk di semua orang? Benarkah seperti itu Tuhan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Tidak, terima kasih Tuhan. Saya percaya pada Tuhan. Ya sudah, saya pergi dulu. Good afternoon. Hati Tuhan, hati-hati. Berani betul mereka mengatakan tentang kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum Padri. Sama dengan cara James, hati kaum adat dan kaum Padri berapi-api setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut. Setelah selesai menghasut, mereka berdua bertemu. Aku harap mereka teradu domba dengan kalian. Ya, semoga kamu bisa termasuk. Ya, kita tunggu aja. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Namun, perdebatan mereka membuat kaum masing-masing jadi panas dan terjadi perang antar kaum. Apaan kalian menghina kaum adat? Apa? Bukankah kalian yang menghina kaum Padri? Kalianlah yang menghina kaum adat. Bukan, kalian yang menghina kaum Padri. Aku
Saat itulah kaum Adat dan kaum Padri sudah saling membenci, hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh kata orang Belanda. Namun, dalam peperangan ini kaum Adat mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum Padri bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Tuan Bejo, saya harap kita jangan pernah atas perbedaan agama di antara kita yang telah diatur oleh Tuhan dan yang ingin kau pertahankan agama. Wah, apakah takut dengan berperang dengan kami? Kita tidak takut. Yang saya inginkan hanya kita bisa berdamai dengan baik. Banyak bicara. Serang! Perang pun terjadi antara kaum Adat dan kaum Padri. Baiklah, semuanya mundur! Karena kekalahannya, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Bejo memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Ya, silakan masuk. Terima kasih Tuan. Tuan, saya dari kaum Padri diutus oleh Tuanku Bejo ingin meminta bantuan dari Tuan karena kami mengalami kekalahan saat perang dengan kaum Adat. Ya, kami akan membantu, tapi tidak dengan cara peperangan. Kami akan membuat garis di antara kaum kalian agar kalian bisa hidup aman. Baik, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Silakan. Akhirnya mereka meminta bantuan padaku. Inilah saatnya untukku menghancurkan kaum Adat dan kaum Padri, kemudian menguasai kaum mereka. Inilah saatnya sayang. Tuan, bagaimana jika kita membuat pertemuan antara kedua kaum tersebut dan kita membuat perjanjian perbatasan? Bagus juga. Kamu pergi ke kaum Adat dan biar kami pergi ke kaum Padri. Baik, Tuan. Dalam pertemuan, James dan kaum Padri dan juga kaum Adat. Thanks telah datang ke pertemuan kali ini. Maksud saya mengundang kalian adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi saya akan membuat garis perbatasan antara kaum kalian berdua dan nanti tentara saya akan melakukan pembuatan garis itu agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Baik, aku akan setuju. Tapi jika kaum Adat melewati perbatasan, aku sendiri yang akan menghukumnya. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian ini. Tapi karena kaum Adat dan kaum Padri tidak ada perbedaan. Tapi karena kaum Padri telah mensetujuinya, maka aku akan setuju. Oke, baik. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum Padri pun menyadarinya. Karena yang dilakukan Belanda adalah melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau. Mereka dipaksa untuk kerja. Dan pemimpin kaum Padri pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Banyak dari kaumku yang melapor kepadaku bahwa mereka hanya disuruh untuk bekerja dan upahnya yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda? Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal. Tapi kau tidak menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Iya, aku sudah melihatnya. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk mengusirnya dari Minangkabau? Oke, sekarang kita harus bersatu untuk mengusir Belanda. Kumpulkan kaum sekarang juga. Baik. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Bejo akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apakah sudah berkumpul semua? Sudah. Kaum Adat, kaum Padri, kalian siap? Siap! Sudah!
Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Jessica untuk meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita telah kalah melawan pasukan kaum Madrid dan kaum Adat. Kita meminta bantuan dari saudara kita di Pulau Jawa. Kau pergilah ke Pulau Jawa untuk meminta bantuan. Baik, Tuan. Sampai di Pulau Jawa. Silakan masuk. Apa Tuan, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan kepada Tuan. Karena pasukan Kapten James di sana sudah banyak yang gugur. Baik, Terima kasih. baik. Nanti kamu bisa kembali ke sana nanti malam dengan membawa pasukan dari sini 500 pasukan. Terima kasih Tuan. Pasukan siapkan 500 pasukan untuk berangkat ke Pulau Sumatera Barat. Siap, Tuan. Sesampai di Pulau Sumatera Barat, Silakan maju. Lapor Tuan, saya membawa pasukan dari Pulau Jawa. Ya, bagus, terima kasih. Besok kita akan menyerang kaum Adat dan kaum Padri tanpa ampun. Ya, baik Tuan. esok harinya. Pun terjadi kembali. Tuan, Imam Bonjol berhasil kabur. Terus bagaimana dengan Tuan Bejo? Tuan Bejo gugur di medan perang. Akhirnya kita bisa menang dengan peperangan ini. Setelah mendapatkan bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Peperangan terjadi pada bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol saat itu diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon, lalu ke Lota, Minahasa, dan di dekat Manado. Dan beliau meninggal pada tanggal 6 November 1864 dan dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat atau Minangkabau menjadi milik Belanda.